Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Solihah dengan NIM 2106031100071 dari kelas Kimia B dari Prodi Kimia angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang asam dan basa. Simak lebih lanjut ya. Oke, yang pertama-tama, apakah kalian sudah pada tahu sejarah adanya asam dan basa? Jika belum, simak video ini lebih lanjut ya. Jadi yang pertama ialah sejarah asam dan basa. Pada zaman kuno, upaya yang dilakukan ilmuwan terdahulu untuk mengungkap teori asam basa ialah dengan cara mencicipi sesuatu dan selanjutnya mengkategorikan bersifat asam, pahit, asin, atau manis. Pada tahun 700-an, Jabir bin Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Selanjutnya, setelah percobaan itu, muncullah istilah basa. Apa sih basa itu? Basa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa dapat diartikan sesuatu yang terasa pahit. Istilah basa yang lain ialah memanggang. Dapat diartikan memanggang karena zat basa pertama kali diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air kapur CaOH2. Hal ini menghasilkan NaOH dan KOH, dua basa yang paling klasik yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan sabun. Selanjutnya, apakah sudah pada tahu siapakah Jabir bin Hayyan itu? Untuk agar kita lebih tahu sebagai ahli kimia atau orang kimia, kita harus tahu siapakah ilmuwan kimia terdahulu yang telah menemukan penelitian yang bersejarah atau bermanfaat buat kita. Yang pertama, yang tadi telah menemukan asam basa pertama kali kita mengetahui ialah Jabir bin Hayyan. Siapa sih Jabir bin Hayyan itu? Jabir bin Hayyan atau yang mempunyai nama panjang Abu Musa Jabir bin Hayyan atau juga disebut dengan Nisbah al-Bariki, al-Azdi, al-Kufi, al-Tusi, dan al-Sufi, atau dikenal dengan nama Geber di dunia barat. Seseorang polimer terkemuka, kimiawan, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Diperkirakan lahirnya di Kufah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatkan dengan ia berguru pada Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, keturunan kelima dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan Mansur Ad-Dawaniki di Baghdad, ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam maupun di luar penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat diproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Adapun karya-karya dari Jabir bin Hayyan antara lain yang pertama ada kitab Al-Kimia, diterjemahkan ke Inggris menjadi The Book of the Composition of Alchemy. Yang kedua ada kitab Al-Sab'an. Yang ketiga ada kitab Al-Rahmah. Yang keempat ada kitab Al-Tajmi, dan ada Al-Zilak Al-Sharqi, dan ada Book of the Kingdom, dan Book of the Eastern Mercury, dan terakhir ada Book of Belinge. Nah, hebat banget bukan Jabir bin Hayyan? Dengan segala penemuan-penemuannya dan kepintarannya, kita sekarang menjadi orang yang mengetahui kimia lebih dalam, dan kita dapat belajar kimia di kehidupan kita. Selanjutnya,
Masuk ke abad selanjutnya, masuk abad pertengahan. Ahli kimia menemukan sifat-sifat asam basa dengan mereaksikan berbagai zat. Mereka menemukan bahwasanya sifat asam dan basa sangatlah bertolak belakang. Kekuatan asam akan berkurang ketika direaksikan dengan basa. Robert Boyle menemukan adanya indikator di mana beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna ketika terkena asam ataupun basa. Jadi pada abad pertengahan, Robert Boyle itu menemukan eksperimentasi dengan apa sih? Dia tuh menemukan indikator di mana asam atau basa itu dapat diketahui dengan mereaksikannya ke tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan berubah warna. Selanjutnya, adapun indikator alami dari asam dan basa itu ialah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam ataupun basa. Contohnya, bunga sepatu. Bunga sepatu daunnya dapat berubah warna ketika diteteskan asam ataupun basa. Bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, pacar air, ataupun lain-lain. Nah, tadi pada abad pertengahan sudah dijelaskan bukan bahwasanya ada ilmuwan yang bernama Robert Boyle yang menemukan indikator asam ataupun basa. Jadi siapa sih Robert Boyle itu? Robert Boyle adalah filsuf, kimiawan, fisikawan, penemu, dan ilmuwan Irlandia yang terkemuka karena karya-karyanya di bidang fisika dan kimia. Walaupun riset dan filsafat pribadinya jelas berakar dari tradisi alkimia, ia sering dianggap sebagai kimiawan modern pertama. Di antara karya-karyanya ialah The Skeptical Chemist yang dipandang sebagai batu loncatan kimia modern. Keren banget bukan Robert Boyle? Selanjutnya, setelah abad pertengahan, masuk dalam abad ke-13. Abad ke-13 di mana kimiawan abad ini mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia. Aqua regia itu apa sih? Aqua regia itu merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Jadi sudah mulai canggih ya pada abad ini. Selanjutnya setelah abad ke-13 memasuki abad ke-18. Abad ke-18 terdapat tiga ilmuwan kimia yang bagaimana ia menemukan hukum-hukum baru tentang asam dan basa. Yang pertama ada eksperimennya Davy and Priestley. Davy and Priestley. Yang pertama ada Davy. Davy ialah kimiawan Inggris. Saat ia bereksperimen menemukan nitrous oxide atau gas tertawa. Selanjutnya pada tahun 1810 Davy menemukan bahwasanya tidak hanya oksigen yang mengandung keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl atau asam klorida. Selanjutnya, pada rentan waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama. Kemudian, setelah eksperimen dari Davy and Priestley, muncullah eksperimen baru dari Liebig. Justin von Liebig, kimiawan besar Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyatakan bahwasanya asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Teori ini diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum adanya teori Arrhenius. Selanjutnya, para ahli kimiawan abad ke-18, mari kita kenal lebih dalam ya. Yang pertama tadi kan ada Humphry Davy. Humphry Davy ialah kimiawan asal Inggris. Ia memulai mempersiapkan karirnya di bidang kedokteran. Selanjutnya ada Joseph Priestley. Joseph Priestley adalah seorang filsuf, rohaniawan, teolog, pengajar, ahli ilmu politik, dan ahli kimia yang berkebangsaan Inggris, yang telah menerbitkan lebih dari 150 buku. Ia dikenal luas sebagai penemu oksigen. Selanjutnya ada Liebig. Liebig
merupakan salah seorang perintis ilmu kimia modern yang berkewarganegaraan Jerman. Sudah pada kenal kan? Selanjutnya, setelah memasuki abad ke-18, kita akan masuk pada tahun 1859 hingga 1927, di mana ada eksperimen asam dan basah dari seorang ilmuwan terkenal August Arrhenius. August Arrhenius berpendapat bahwasanya asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen. Hidrogen bermuatan positif yang bisa disebut proton atau disingkat H+ kelarutan air. Sedangkan basah ialah zat yang menghasilkan anion hidroksil OH- kelarutan air. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi membentuk air. H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Selanjutnya, kita kenal lebih dalam August Arrhenius dulu ya. Jadi siapa sih August Arrhenius itu? August Arrhenius ialah seorang jenius yang disalahpahami pada saat zamannya. Ia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, garam dapat terpecah menjadi ion positif, negatif ketika dilarutkan dalam air. Jadi, karena penemuannya ini, ia kemudian itu diasingkan. Karena orang zaman dahulu itu menganggap bahwa penemuan August Arrhenius ini penemuan yang aneh, tidak masuk akal. Jadi karena itu, August Arrhenius diasingkan. Pada tahun 1888, ia diasingkan karena percobaannya yang ia buat dinilai salah oleh masyarakat. Kemudian setelah bertahun-tahun, pada tahun 1903, ia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Tahun 1903, kemudian setelah bertahun-tahun, ia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Aneh banget bukan? Pun contoh dari asam basa Arrhenius bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing ya. Yang pertama ada NaOH, natrium hidroksida, yang terbentuk dari Na+ ion natrium dan OH- ion hidroksida. Jadi ketika Na+ dan OH- digabungkan akan menjadi suatu molekul yang bernama NaOH. Selanjutnya ada CaOH2, kalsium hidroksida. CaOH2 terbentuk dari Ca2++2 O- yang OH- yang bersatu hingga membentuk CaOH2. Selanjutnya ada FeOH3. FeOH3 di mana ia terbentuk dari Fe3+ plus 3 OH-. Selanjutnya, setelah penemuan dari Arrhenius pada tahun 1923, muncullah penemuan dari Bronsted dan Lowry. Terinspirasi dari karya Arrhenius, pada tahun 1923, seorang ahli kimia asal Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted dan secara independen kimiawan Inggris Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa. Mereka menemukan sesuatu yang belum ada pada teori Arrhenius, bahwasanya model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Teori asam basa Bronsted-Lowry sering dijeburkan dengan teori asam basah konjugasi. Selanjutnya, adapun contoh asam basa Bronsted-Lowry ialah yang pertama, reaksi ketika HCOOH ditambah H2O menjadi HCOO plus H3O+, di mana HCOOH di sebelah reaktan berfungsi sebagai asam. Karena apa? Karena dia mengikat H+, dan ada H2O, ditambahkan H2O yang bersifat basa. Karena ketika sudah ada asam maka harus ada basa. Dan HCOOH di sebelah produk menjadi basa konjugasi. Kenapa kok menjadi basa konjugasi? Karena pasangan dari asam ialah basa konjugasi dan pasangan dari basa ialah asam konjugasi. Jadi selanjutnya ketika H2O di dalam produk menjadi H3O+, dia menjadi asam konjugasi sehingga ia menerima sebuah H+, dan HCOOH dia menjadi asam dan pada produk menjadi sebuah basa. Karena apa? Karena dia kehilangan gugus H+-nya. Selanjutnya dapat dilihat NH3
juga plus H2O, sama seperti penjelasan awal. Jadi NH3 sebagai basa dan NH4 plus sebagai asam konjugasi, H2O sebagai asam, dan OH- sebagai basa konjugasi. Selanjutnya, penemuan yang asam basa terakhir diketahui dari teori asam basa modern Gilbert Newton Lewis, di mana dasar penemuannya mengatakan asam ialah penerima atau aseptor PEB, basa ialah donor mula PEB. Apa sih PEB itu? PEB itu kepanjangan dari pasangan elektron bebas ya. Asal mula Gilbert Newton Lewis menemukan pendapatnya ialah pada saat percobaan dilakukan dengan menggunakan air, di mana zat yang memberikan proton ke air adalah asam dan yang menerima proton adalah basa. Selanjutnya, dalam teori Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PEB, dan basa adalah zat yang memiliki PEB yang didonorkan. Jadi saling melengkapi antara asam ataupun basa ya. Selanjutnya, agar kita lebih mengenal Lewis lebih dalam, maka simak penjelasan berikut ini ya. Gilbert Newton Lewis adalah ilmuwan kimia dari Amerika Serikat yang dikenal akan penemuan ikatan kovalen. Lihat struktur Lewis dan tulisannya yang berjudul The Atom and the Molecule. Pemurnian air berat, perumusan ulang termodinamika kimia, teori asam basa Lewis, dan eksperimen-eksperimen fotokimianya. Pada tahun 1926, Lewis menciptakan istilah foton sebagai nama unit terkecil dari energi radiasi. Ia adalah seorang anggota Alpha Chi Sigma, sebuah kelompok perkumpulan para ahli kimia profesional, dan dalam karir pengajarannya yang panjang adalah seorang profesor kimia di Universitas California, Berkeley. Selanjutnya, membahas bagaimana contoh dari asam basa Lewis ya. Ketika asam, ia tidak mempunyai PEB, pasangan elektron bebas. Jadi, ia elektronnya hanyalah berikatan semua. H plus asam, kan tidak ada pasangan elektron yang bebas, jadi semuanya ikatan. Dan OH- dia mempunyai pasangan elektron bebas dua pasang, di mana berikatan dengan 2 atom H dan bebas dari 2 atom H dengan membentuk 2 pasang PEB. Tidak kerasa sudah pada tahap akhir pertemuan ya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih banyak belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.